Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hasil pertandingan tadi malam ketika Persib kalah oleh PSM Makassar ya, atau kalau orang dulu ngomongnya PSM Ujung Pandang, itu sebetulnya nggak perlu kita bahas lebih jauh ya. Memang kalah kelas, PSM juga main bagus. Nah kali ini saya ingin ngobrol, ingin membahas hal-hal yang mungkin luput gitu ya. Bahwa sebenarnya pertandingan tadi malam itu menunjukkan banyak hal yang bisa jadi mungkin luput ya dari perhatian teman-teman semua. Jadi kita bicara ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh, dan kita bicara tentang sepak bola Indonesia secara umum, secara keseluruhan gitu ya. Nah, tadi malam yang sangat dominan ya, key player yang sangat menentukan jalannya pertandingan, saya pikir dari PSM itu adalah William Pluim. Nah, William Pluim ya, saya kalau lihat dia, jujur saya teringat Carlos de Melo. Jadi mungkin para supporter sepak bola angkatan saya ya, yang mengikuti Liga Indonesia dari Liga Pertama itu tahu yang namanya Carlos de Melo. Carlos de Melo ini karirnya ya itu pernah main juga di PSM kalau nggak salah ya, tapi yang saya ingat itu dia ketika bermain di klub Jawa Timur, klub besar ya. Dulu awal Liga Indonesia dia bermain untuk Petrokimia Putra bersama Jackson Tiago. Lalu juga pernah bermain untuk Persebaya juga, dia bagus ya. Nah, Carlos de Melo kalau kita lihat penampakannya ketika dia masih aktif bermain ya, di akhir-akhir masa karirnya itu dia untuk ukuran sepak bola ya, untuk ukuran atlet sepak bola, Carlos de Melo ini bertubuh tambun ya. Saya nggak ngomong gendut, nggak ngomong gemuk, tapi tambun ya. Jadi gede banget gitu, bukan gempal. Kalau gempal itu kan Diego Maradona gitu ya, gempal. Ini enggak, tambun gitu ya. Dia juga jarang berlari, hampir tidak pernah berlari lah, cuma lari-lari kecil gitu ya. Itu juga enggak kayaknya ya. Jadi Carlos de Melo ini yang menonjol kenapa dia bisa menjadi pemain vital adalah kemampuan dalam membaca permainan. Dia punya visi misi bagus nih, Carlos de Melo ya. Visi misi bagus, akurasi umpannya juga sangat baik, dan dia ini bisa mengetahui ruang-ruang yang luput dari pemain lainnya. Nah, jadi pada intinya Carlos de Melo ini kepake karena visi misinya ya, bukan karena fisiknya, bukan karena jago gocek segala macam. Oke lah, keep the ball dia bagus gitu ya Carlos de Melo. Nah, Pluim tadi malam ya, kita perhatikan, tadi kan saya ngomongin Carlos de Melo karena fisiknya ya. Nah, kita perhatikan fisiknya Pluim. Makin kesini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi fitness, lalu juga kebugaran, saya yakin Pluim ini jauh lebih bugar 2-3 tahun lalu ya. Kalau kita lihat kesini juga Pluim ya untuk ukuran pemain sepak bola kelihatan tuh bukan usia puncaknya. Jadi ini pemain juga ya, badan juga saya pikir ya memang dia bongsor ya, cuma kan nggak atletis, faktor aerobicalnya juga nggak sebugar dulu ya. Tapi satu yang nggak berubah dari Pluim adalah mirip Carlos de Melo ya. Umpan-umpannya akurat, dia juga bisa melihat ruang-ruang di mana pemain lawan luput ya, luput. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, ini terlepas dari Pluim itu memang pemain bagus ya. Yang terlepas dari saya, kok bisa gitu? Maksudnya di kompetisi sepak bola yang sangat kompetitif ya. Ini kan Liga 1, liga teratas yang sangat kompetitif. Kok ada pemain seperti Pluim di mana dia jarang berlari, usianya juga udah nggak fresh lagi, dia udah kepala 3 ya, umur 33 kalau nggak salah. Ini pemain memang bagus sih, dia pernah main untuk VTC. Ya oke lah, makanya saya bilang yang saya katakan pada hari ini terlepas dari Pluim memang bagus ya. Tapi terlepas dari Pluim memang bagus, kok bisa gitu di kompetisi teratas Liga 1 ada pemain yang menjadi pemain penentu itu adalah pemain seperti Pluim gitu loh, yang kondisi kebugarannya juga saya kira nggak terlalu fresh lagi, nggak seperti dulu gitu ya, jarang berlari dan mengandalkan kemampuan umpan-umpan ya. Nah, karena saya berpikir dalam kompetisi paling atas yang sangat kompetitif, hal seperti itu memang perlu ya, tapi itu nggak cukup, harusnya dia juga harus bugar, harus dalam performa terbaik ya, kemampuan fisik, lalu fitness sisi fitness juga dia harus sangat bugar gitu.
Nah ini enggak gitu ya. Jadi saya teringat kepada Christian Gonzalez gitu ya. Kok bisa ya di kompetisi teratas suatu negara, pemain yang usianya ketika itu hampir umur 40 gitu ya, masih bisa subur, masih bisa nyetak banyak gol gitu. Terlepas dari memang pemain itu bagus, tapi kan ini something wrong ya, di kompetisinya ada yang salah gitu. Harusnya kan pemain-pemain usia segini kan ketutupin sama pemain lain ya. Harusnya redup, harusnya gitu. Karena memang di luar negeri juga memang ada beberapa pemain yang istimewa walaupun usianya nggak lagi muda. Kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, itu juga masih oke. Tapi nggak, ini untuk Indonesia ini terlalu banyak pemain-pemain gaek gitu ya, yang sulit digantikan gitu, sulit digantikan. Karena kita bicarakan yang kompetitif ya. Yang namanya kompetitif itu pesaingnya banyak banget ya. Jadi kalau Anda lengah sedikit, kalau Anda nggak prima sedikit, Anda akan ketutup sama pemain lain. Nah itu ciri-ciri hal yang kompetitif. Tapi ini kan enggak ya. Carlos de Melo mungkin dulu awal-awal kenapa dia bertahan lama tak tergantikan ya, karena kan arus pemain asing ya, lalu juga agen belum seramai sekarang. Nah tapi hari ini Liga 1 gitu ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya disebut kompetitif juga enggak terlalu gitu, karena pemain seperti Pluim masih bisa jadi key player ya di klub sebesar PSM. Nah teman-teman, kalau kita lihat peringkat AFC, sebetulnya peringkat Liga 1 juga jauh ya, bukan yang terbaik di Asia Tenggara gitu. Tapi itu kan data ya, entahlah indikatornya apa. Tapi permainan tadi malam Persib PSM itu menunjukkan bahwa yang namanya kompetitif itu kayaknya perlu ditinjau ulang tuh ya untuk level Liga 1 gitu. Begitu teman-teman ya. Nah lalu kenapa saya mengatakan ini penting untuk kita bahas? Karena ini bisa jadi mencerminkan kualitas atau kompetitifnya Liga 1 keseluruhan. Kalau pemain-pemain seperti Pluim ini nanti 2-3 tahun lagi masih kepake banget gitu ya. Sekali lagi terlepas bahwa pemain ini memang bagus gitu ya. Tapi kalau seperti Pluim yang jarang berlari, lalu juga fitnessnya juga nggak sebugar dulu gitu ya. Nah kalau misalkan masih jadi pemain andalan dan kepake banget gitu ya, nah ini pertanyaan menurut saya gitu. Lalu kita bisa narik tentang kebelandaannya ya. Pluim dari Belanda. Terus kemarin yang nyetak gol dari Persib juga pemain Belanda ya, yang besar dididik oleh sepak bola Belanda. Nah teman-teman, sepak bola Belanda ini kalau awal-awal dulu Liga Indonesia itu negara yang paling banyak memasok ya pemain asing itu adalah Amerika Latin, Brazil kayak gitu, terutama Brazil ya. Plus pemain-pemain Afrika, Kamerun, Nigeria, Sierra Leone, Pantai Gading gitu ya. Nah, makin kesini kan makin beragam tuh. Ada pemain-pemain dari Eropa itu, ada yang dari Balkan ya, ada dari Kroasia juga ada kalau nggak salah. Sampai ada pemain Inggris tuh, Carlton Cole gitu, pemain Inggris masuk Indonesia. Beda sama dulu gitu. Nah, Belanda kenapa selalu istimewa? Belanda ini saya cerita tentang tentang yang pernah saya ngobrol ya. Jadi saya itu pernah menjadi instruktur coaching klinik yang diselenggarakan oleh KNVB. KNVB ini federasinya Belanda ya, PSSI-nya Belanda. Acara coaching klinik ini berlangsung beberapa seri, jadi cukup lama ya. Nah ada instruktur dari KNVB langsung. Ternyata apa coba? Sebenarnya nggak mengejutkan, cuma mereka itu mengatakan seperti ini, Mr. Eko gitu ya, Pak Eko, kami itu berkeliling ya, bukan mencari pemain-pemain berbakat katanya, karena kami bisa menjadikan pemain yang tidak memiliki bakat sepak bola sedikit pun menjadi bagus, tapi tentunya dengan usaha ekstra. Beda ya, kalau misalkan pemain ini punya bakat, dia udah ada di level ini, maka dikit lah ya usahanya. Tapi mereka ngomong tanpa bakat nih, berarti di level yang rendah mereka bisa tetap menjadikan pemain ini bagus, asal semua tahapan itu disertai dengan keseriusan seperti disiplin dan lain sebagainya gitu ya. Nah makanya kalau kita lihat KNVB atau instruktur dari Belanda sebetulnya nggak terlalu mereka tuh nggak terlalu silau dengan yang namanya bakat gitu. Kan sering dibilang ya,
wah Indonesia memiliki pemain-pemain berbakat. Mereka ngomong ya kalau misalkan pemain berbakat tapi nggak dilatih dengan benar, nggak dilatih dengan serius, ya terus gimana gitu ya, nggak akan maksimal tetap gitu ya. Nah itu Belanda, mereka tuh punya sistem sama kurikulum yang standar tuh bagus gitu maksudnya ya, jadi sama di mana-mana dipakai. Nah saya mau kasih cerita yang paling menarik nih, salah satu yang paling menarik dari orang KNVB ini. Ketika mereka pertama kali ke Indonesia, mereka kesulitan mencari bola sepak ya, tahu bola sepak kan? Tahu lah ya bola sepak. Mereka kesulitan mencari bola yang nomor 3. Nih teman-teman ya, yang namanya bola sepak itu kalau yang dipakai untuk pertandingan profesional, pertandingan resmi itu nomor 5. Jadi bola untuk dewasa ya. Ukurannya beda-beda. Jadi ada bola untuk dewasa nomor 5. Nah untuk anak kecil itu ada yang lebih kecil lagi, bolanya itu ukuran nomor 3 ya, mirip bola futsal. Tapi kalau bola futsal itu kan berat ya, nah ini enggak, jadi dia bola lapangan besar tapi ukurannya kecil, bola nomor 3. Itu kesulitan ya ditemukan di Indonesia karena rata-rata toko jualnya nomor 5. Kenapa? Alasannya simple, karena nomor 5 ini ya paling banyak dicari orang karena akan laku ya, dipakai di mana-mana nomor 5. Nah padahal ukuran untuk anak kecil itu harus sesuai dengan umurnya ya. Kalau masih anak-anak dia pakai nomor 3. Kenapa? Karena ukuran bola ini bukan hal sepele loh. Orang ya atau pemain yang terbiasa di usia kecil bermain dengan bola ukuran besar, maka akurasinya atau presisinya itu nggak bagus, bisa kita pahami ya, kayak misalkan orang biasa main pakai bola tenis nih, bola tenis juggling, kayak anak-anak Brazil kan jago juggling, jago akurasi tendangannya bagus, karena mereka tuh kebanyakan orang-orang miskin ya di Brazil, mereka tuh nggak punya uang yang cukup untuk membeli bola, akhirnya mereka main tuh pakai bola tenis. Nah lama-lama jagoan tuh pakai bola tenis. Nah kalau orang udah bisa jago pakai bola kecil, bola tenis itu, apalagi dikasih gede, kayak target lah, kita udah biasa membidik hal yang kecil ya, apalagi ketika targetnya dikasih yang ukurannya lebih gede. Nah seperti bola ya, jadi kalau anak kecil dibiasakan bermain dengan bola nomor 5 yang besar itu, maka nggak presisi dia nanti. Maksudnya nggak presisi itu akurasinya, ketepatan dia untuk menendang bola di bagian mana nggak akan terlatih. Beda sama kalau ketika kecil dia pakai bola yang kecil ya, nomor 3 itu. Nah nanti ketika dia makin besar, makin dewasa, dapat target yang besar ya, ukurannya nomor 5, dia akan lebih presisi lagi, akurasi gitu. Nah ini kejadian, ini terjadi sekitar udah lama ya, 10 tahun lalu apa ya? Ya 10 tahun lalu. Oh ya, jadi acara KNVB yang coaching klinik ini penghubungnya adalah almarhum Bapak Hasan Saputra. Pak Hasan ini adalah ownernya klub sepak bola Sen Prima ya, klub sepak bola Sen Prima. Pak Hasan Saputra ini sudah meninggal dan beliau ini yang mendatangkan Kosin, lalu Suchow. Jadi spesialis pemain-pemain Thailand ini Pak Hasan Saputra. Pak Hasan Saputra selain linknya bagus di Thailand, dia juga bagus juga di Belanda, makanya dia bisa ngedatengin KNVB. Oke, kembali ke yang ukuran bola tadi ya. Jadi pemain-pemain atau anak kecil yang biasa bermain pakai bola nomor 5 besar gitu, itu akurasinya nggak akan terlatih dengan baik. Ini kejadian sudah lama ya, coaching klinik ini 10 tahun lalu, dan yang mereka katakan atau yang para instruktur itu katakan terbukti betul. Kenapa? Kalau kita lihat pemberitaan beberapa waktu lalu sempat ada kabar bahwa Sintayong ya, bayangkan pelatih timnas itu mengajarkan hal-hal mendasar ya, seperti passing coba kepada para pemain tim nasional Indonesia. Anda bayangkan ada pemain sudah top level karena dia masuk tim nasional ya, itu masih latihannya itu bukan latihan taktik, bukan latihan gaming diamond, pola untuk menyerang transisi, tapi latihannya latihan passing. Karena Sintayong menganggap para pemain Indonesia walaupun sudah masuk timnas, katanya passingnya masih perlu diajarin lagi. Nah, jadi terbukti ya yang dikatakan oleh orang-orang KNVB itu, bahwa anak-anak di Indonesia pasti akan bermasalah
dalam masalah passing karena tingkat akurasinya rendah gara-gara terbiasa pakai bola langsung ukuran besar di usia dini gitu.